Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kiki Haryadi. Sekarang saya seorang mahasiswi loh semester 6 dari Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Fakultas Teknik Prodi Sipil. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengairan pasang surut, hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai sistem pengairan pasang surut yang berasal dari laut. Untuk lebih lanjut, ayo ikutin terus. Tentu kita pernah bertamasya ke pantai, baik bersama keluarga atau teman-teman. Apakah saat berada di pantai, kalian pernah memperhatikan tinggi airnya? Air di pantai kadang naik dan kadang turun. Peristiwa ini disebut dengan pasang surut air laut. Lalu bagaimana pasang surut air laut terjadi? Pasang surut air laut disebabkan oleh gaya gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari. Animasi berikut akan menjelaskan bagaimana pengaruh gaya-gaya tersebut terhadap pasang surut air laut. Seperti yang kita ketahui, bumi memiliki permukaan air laut, di mana air laut pada posisi ini mengalami akibat gaya gravitasi dari bulan, atau bisa disebut dengan akibat gaya sentrifugal dari bulan. Pasang surut akibat gravitasi bulan lebih besar pengaruhnya dibandingkan gravitasi matahari. Hal ini dikarenakan jarak bumi dan bulan lebih dekat, yaitu 385.000 km dibandingkan jarak matahari dan bumi berjarak 150 juta km. Sedangkan gaya gravitasi matahari terhadap bumi mengakibatkan pasang surut yang dinamakan solar tide, dan pasang surut air laut akibat bulan disebut lunar tide. Nah teman-teman, dalam satu bulan, pasang air laut bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama yaitu pasang purnama, dan yang kedua adalah pasang perbani. Pasang purnama atau spring tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang yang sangat tinggi dan pasang rendah yang juga sangat rendah. Pasang purnama ini terjadi saat bulan baru dan bulan purnama. Nah teman-teman, pasang ini akan menjadi maksimum apabila terjadi gerhana matahari, karena air laut dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari dengan satu arah yang sama. Pasang perbani adalah pasang terendah. Hal ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang rendah dan pasang rendah yang tinggi. Pasang perbani ini terjadi pada saat bulan 1/4 dan 3/4. Manfaat-manfaat surut air laut diantaranya sebagai berikut. Dapat dijadikan tenaga listrik. Kedua, dapat dimanfaatkan untuk transportasi perairan, dimanfaatkan untuk pembuatan garam, dimanfaatkan sebagai kegiatan olahraga, dapat juga sebagai sumber makanan dan mata pencarian nelayan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan melalui manfaat pasang surut air laut ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, manfaat pasang air laut dapat digunakan sebagai tenaga listrik, yaitu tidal power. Tidal power yaitu bentuk tenaga hidro yang mengubah energi pasang surut menjadi listrik. Pembangkit ini hanya bisa dibangkitkan di sekitar garis pantai. Pembangkit ini juga hanya bisa dibangkitkan di sekitar garis pantai yang memiliki pasang surut lebih besar dari 5 meter. Ada beberapa contoh teknologi yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga pasang surut ini. Contohnya seperti pasang surut berbentuk waduk, pasang surut berbentuk pagar, dan pasang surut berbentuk turbin. Kesimpulannya, seperti yang kita ketahui, pengetahuan pasang surut ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk kehidupan baik dalam transportasi, pembangunan, dan lain sebagainya. Pasang air laut ini merupakan salah satu dari 3 air laut selain gelombang air laut dan arus air laut. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Adios.